Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan BBRI ini. Untuk kegiatan usahanya, dia bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari memberikan kredit ya, atau interest income-nya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, dan terutama mereka memegang UMKM. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini atau video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBRI. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 56,75% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 43,25%. Terus dan dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan di 2020 ini, dan kita semua tahu di masa pandemi itu membuat pendapatan dari Bank BRI ini mengalami penurunan sebesar 8%. Terus dari segi net profitnya juga konsisten mengalami kenaikan sampai 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 45,6%. Dan memang sektor perbankan ini juga merupakan yang paling terdampak ya teman-teman di masa pandemi seperti sekarang. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,8%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 8,7%. Jadi teman-teman, kalau di sektor perbankan kenaikan hutang merupakan hal yang bagus ya teman-teman, yang dimana berarti nasabah lebih percaya kepada bank tersebut. Kecuali kalau malahan menjadi yang buruk ketika hutangnya mengalami penurunan. Terus dari segi modalnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan dan 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 4,4%. Dan teman-teman, di sektor perbankan kita harus melihat rasio perbankan ya teman-teman, yaitu NPL, CAR, sama LDR. Jadi untuk 2019 untuk NPL gross-nya di sekitar 2,62 dan di 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,94. Dan dari standar BI yang ditetapkan adalah harus di bawah 5%. Jadi jika NPL-nya masih di bawah 5%, maka bisa dikatakan bank tersebut masih sehat. Terus kalau NPL netnya menjadi 1,04% di 2019 dan di 2020 malahan bagus mengalami penurunan menjadi 0,8%. Dan net ini yang memang lebih bagus ya teman-teman. Jika netnya masih di bawah malahan lebih turun dibandingkan tahun sebelumnya, maka kinerja dari perusahaan bank tersebut memang mengalami kenaikan atau lebih membaik ya teman-teman dari segi pinjamannya atau kreditnya. Terus dari CAR-nya, untuk CAR-nya di 22,55% di tahun 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan menjadi 20,61%. Dan ini sebenarnya mengalami penurunan ya berarti cadangan uang mereka juga mengalami penurunan banyak ya teman-teman. Tetapi kita patokan kepada standar BI. Standar BI hanya menetapkan minimal di atas 9%. Dan dari BRI ini mencapai 2 kali dari yang ditetapkan, menurut saya masih sangat bagus. Terus dari RDR-nya di 88,64% dan di 2020 mengalami penurunan menjadi 83,66%. Dan ini tidak ada standar dari BI-nya, dan tetapi gini teman-teman, LDR itu adalah loan to deposit ratio. Jadi uang yang keluar daripada uang yang masuk. Jadi untuk di perbankan sebenarnya LDR kalau bisa sebenarnya mengalami kenaikan lebih dari 90% akan lebih bagus. Tetapi kalau di masa pandemi seperti sekarang, malahan banyak bank yang menahan cash. Jangan sembarangan memberikan kredit, karena ketika kita sembarangan memberikan kredit, resiko untuk NPL-nya akan mengalami kenaikan. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak fokus kepada rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin dari BBRI ini di sekitar 16% untuk 2020. Tetapi kalau kita lihat secara histori, rata-rata di atas 27% ya teman-teman dari segi net profit marginnya. Terus dari segi EPS-nya di 153 ini juga mengalami penurunan karena di masa pandemi, karena
net profit mereka juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tetapi kalau kita belajar dari histori, mungkin kita bisa mendapatkan untuk EPS-nya sekitar 250 ke atas. Terus dari pernya di 30,23 ya karena mengalami penurunan EPS yang cukup signifikan ya teman-teman. Tetapi kalau enggak ya mungkin pernya sekitar 15 ke atas ya. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 1637, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 4630, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,83 kali. Dan memang secara histori juga untuk BBRI ini PBV-nya selalu di atas 2. Terus dari segi DER-nya di 6,56 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun memang DER-nya di atas 5 rata-rata untuk dari segi perbankan. Terus untuk ROE-nya di 9,35%, dan kalau secara histori memang rata-rata di atas 15% untuk segi ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di 1,24%, dan kalau historinya sekitar 2% lebih. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4630, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari Bank BBRI ini sekitar 3.800. Jadi memiliki margin of safety minus 18%. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. Yang pertama dari pro dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi menurut saya ini karena force major ya teman-teman, atau di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena masih memenuhi standar dari BI. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BBRI ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBRI ini. Jadi teman-teman, untuk sebelum menjawab itu, sementara kan ada informasi bahwa BBRI akan mengakuisisi Pegadaian. Dan menurut saya ini merupakan sentimen yang cukup bagus. Dan di mana untuk BBRI ini core bisnisnya adalah di UMKM. Jadi menurut saya sih sebenarnya sangat bagus ya untuk dari sentimen yang ada. Dan kalau pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ini, mungkin sementara akan menjadi WNC dan menjadi listnya saya. Kenapa? Karena menurut saya sementara untuk saham BBRI ini terasa overvalue. Dan tetapi kita lihat lagi ketika dia mengakuisisi dan lihat perkembangan dari kemajuan dari perusahaan BBRI ini, kita akan menjadi pertimbangan bagi saya apakah saya mau masuk atau tidak ke perusahaan BBRI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join dan linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.